Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini, Ana insyaallah akan mempresentasikan topik tentang teknik pengajaran membaca berbasis teks otentik. Latar belakang, membaca adalah salah satu keterampilan dasar dalam pembelajaran bahasa yang sangat penting untuk pembangunan akademik dan komunikasi. Banyak siswa tidak termotivasi membaca karena teks terlalu artifisial dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Teks otentik bisa menjadi solusi karena lebih menarik, nyata, dan bermakna dalam pembelajaran membaca. Definisi teks otentik. Apa itu teks otentik? Teks otentik adalah teks atau naskah yang asli, sungguh-sungguh, dan dibuat untuk tujuan dunia nyata, seperti menghibur, memberi informasi, atau meyakinkan, bukan untuk tujuan pengajaran pembelajaran bahasa secara khusus. Contohnya, artikel Islami, brosur, wawancara tokoh Islam, atau berita. Tujuan pengajaran membaca berbasis teks otentik. 1. Meningkatkan kemampuan membaca. Membantu siswa meningkatkan kemampuan membaca mereka dengan menggunakan teks yang autentik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Mengembangkan pemahaman. Membantu siswa memahami isi teks dengan lebih baik melalui diskusi, refleksi, dan analisis. 3. Meningkatkan minat baca. Yaitu meningkatkan minat baca siswa dengan menggunakan teks yang menarik dan relevan dengan kehidupan mereka. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui analisis dan evaluasi teks. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, yaitu membantu siswa meningkatkan kemampuan berkomunikasi mereka melalui diskusi dan presentasi tentang teks yang dibaca. 6. Mengembangkan kemampuan analisis, yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan analisis mereka dengan menganalisis struktur, isi, dan makna teks. 7. Meningkatkan kemampuan sintesis, yaitu membantu siswa meningkatkan kemampuan sintesis mereka dengan menghubungkan informasi dari teks dengan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri. 8. Meningkatkan kemampuan berpikir reflektif, yaitu membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir reflektif mereka dengan merefleksikan apa yang mereka baca dan bagaimana mereka dapat mengaplikasikannya dalam kaitan membaca dengan spiritualitas dalam Islam. Membaca adalah bentuk tadabbur atau merenungi makna. Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami. Membaca juga memperluas wawasan dan memperkuat iman. Sebagaimana di Quran Surat Muhammad ayat 24 berbunyi, Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci mati. Tahapan pengajaran membaca berbasis otentik. Yang pertama, pemilihan teks. Pilih teks yang relevan dengan topik dan tingkat kemampuan siswa. Pastikan teks tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat membantu siswa mencapai tujuan tersebut. 2. Pengenalan teks. Berikan pengenalan tentang teks termasuk judul, penulis, dan konteks. Berikan juga informasi tentang tujuan pembelajaran dan bagaimana teks tersebut dapat membantu siswa mencapai tujuan tersebut. 3. Membaca teks. Biarkan siswa membaca teks secara individu atau kelompok.
Berikan kesempatan kepada siswa untuk membaca teks dengan kecepatan mereka sendiri dan memahami isinya. Yang keempat, diskusi. Itu lakukan diskusi tentang teks untuk memastikan pemahaman siswa. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu siswa memahami teks lebih baik dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Yang kelima, aktivitas. Berikan aktivitas yang terkait dengan teks, seperti menjawab pertanyaan atau membuat ringkasan. Aktivitas tersebut dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami teks dan menggunakan bahasa dengan lebih efektif. Contoh teks otentik Islami itu bisa berupa teks ceramah atau tausiah, buku tentang sejarah Islam, artikel tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam, kitab tentang akhlak dan tasawuf, atau situs web Islam yang menyediakan informasi tentang Islam dan kehidupan umat Islam. Teks otentik Islami dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran agama, pendidikan karakter, dan pembangunan spiritual. Media dan strategi pendukung. Pertama, media bisa berupa video Islami pendek, podcast ceramah edukatif, brosur Islami atau lembar informasi masjid atau sekolah. Strategi bisa berupa diskusi kelompok kecil, membuat mind map, nilai-nilai dari teks, refleksi tertulis, apa hikmah dari bacaan ini, menyampaikan pendapat berdasarkan bacaan dan dalil. Peran guru dalam mengembangkan literasi. Peran guru yaitu memilih teks yang tepat sesuai usia, konteks, dan nilai. Menjadi fasilitator diskusi yang mengarah pada pemahaman dan pengamalan. Ketiga, mendorong siswa berpikir kritis dan islami, mengaitkan isi teks dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, teks otentik Islami membuat pembelajaran membaca menjadi lebih relevan, bermakna, dan bernilai. Islam sangat menekankan pentingnya membaca dan mencari ilmu. Guru perlu kreatif dan bijak dalam memilih serta menyampaikan teks bacaan. Tujuan akhir bukan hanya memahami isi teks, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila Iya, ada kekurangan dan itu nggak sambil ditarik ya anunya, diklik-klik itu. Ya. gimana? Gimana? Anunya maksudnya sambil ini harusnya sambil diklik-klik biar turun. Kan ini masih di judulnya, ke bawahnya belum kelihatan. Oh, terlihat. Kelihatan judulnya aja, ke bawah ke belakang belum. Nah, itu. Ke bawah-bawah terus, ke bawah belum. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, teman-temannya. Siapa tahu ada yang bertanya, silakan. Bahasa bahasa gimana? Teks otentik gitu ya, teks otentik itu teks yang relevan dengan topik dan tingkat kemampuan siswa. Jadi kalau SD berarti ya yang mudah sesuai dengan kurikulum ya, kurikulum yang dijabarkan oleh Kemenak seperti apa, yang mau bentuknya itu disesuaikan dengan eh, kadar pemahaman mereka ala kodri kulim gitu ya, maksudnya ya. Ya Gimana, Ustaz? 6. Ya maksudnya teks otentik itu gimana, tolong dijelaskan. Ya, Masya Allah, tabarakallah sudah berusaha maksimal ya. Artinya hmm, ini juga banyak ornamennya ini. Bunga-bunga ya, Masya Allah. Ya, itu juga sudah dijelaskan tadi ya. Tapi yang sungguh-sungguh.
dibuka untuk tujuan dunia nyata, katanya otentik untuk menghibur atau memberikan informasi yang berkaitan dengan eh, topik yang di ini. Maksudnya teksnya itu berbahasa Arab tapi otentik sesuai dengan eh, tujuan pembelajaran dan juga eh, kemampuan audien, ya, tingkat tingkat pendidikan audien. Baik. Naam selanjutnya ada Utami ya, Sri Utami ya. Ya, nah, Masya Allah, Tabarakallah. Selanjutnya silakan, Utami mau presentasi berikutnya. Ya, mana Utami? Ya Ustadz, sebentar. Saya share Ya. screen dulu. Tiga, tiga orang ya. Utami, satu lagi ada Sofi Aulianisha. Sofi, bagaimana Sofi? Hal Masya anti Allah, siap. musta'iddah? Siap ya? Nah, 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 Ustaz. tafadhali. Ya, silakan. Apa Ustaz, apakah share screen sudah terlihat Ustaz? Sudah, Ukti. Nah, Nah, sudah kelihatan, silakan. baik Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Suaranya Amma bisa ba'du. cepat, lebih nyaringkan ya. Nah, Ustaz.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga atas keluarga dan para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kuliah Zoom mata kuliah Maharatul Qiraah ini kita dapat berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Yang saya hormati Ustadz Syaiful Anam MPD Hafidhahullah Ta'ala, serta teman-teman seperjuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang peran media cetak dalam pengajaran membaca. Mengapa media cetak masih relevan? Yang pertama, karena media tertua dalam pendidikan. Media cetak adalah fondasi yang membentuk proses pembelajaran dan kemampuan membaca sejak dahulu. Yang kedua, aksesibilitas. Karena dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses internet atau teknologi digital. Yang ketiga, fisik dan sensorik. Karena menyediakan pengalaman belajar yang berbeda, kemampuan untuk memegang, merasakan, dan menandai teks secara langsung. Kemudian peran utama media cetak dalam membaca. Yang pertama ada buku. Buku sebagai sumber utama untuk membangun pemahaman mendalam, struktur narasi, pengembangan kosakata yang kaya, dan penguasaan materi secara komprehensif. Yang kedua, ada koran. Koran sebagai media efektif untuk melatih membaca cepat, skimming atau scanning, memahami teks informatif, berita atau opini, dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu terkini atau literasi informasi. Yang ketiga ada majalah. Majalah cocok untuk melatih minat baca dengan visual dan topik yang menarik, serta melatih pemahaman terhadap teks non-fiksi yang lebih ringan, artikel fitur, atau ulasan. Kemudian, dampak positif penggunaan media cetak. Yang pertama, meningkatkan pemahaman teks. Media cetak, terutama yang berilustrasi, membantu siswa membangun gambaran mental yang jelas tentang isi bacaan. Yang kedua, memudahkan siswa mengaitkan kata-kata dengan gambar yang mewakili maknanya. Membentuk fokus dan konsentrasi. Membaca materi cetak dapat membantu meningkatkan daya fokus karena minimnya gangguan notifikasi seperti pada media digital, dan memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan masing-masing, self-paced learning. Yang ketiga, pengembangan kosakata dan keterampilan berbahasa. Paparan berbagai jenis teks, narasi, deskripsi, persuasif, memperkaya perbendaharaan kosakata, dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna menulis. Selanjutnya, strategi penerapan dalam pengajaran. Yang pertama, buku, teks, atau cerita. Yang pertama dengan metode reading aloud atau membaca nyaring.
Membaca nyaring dapat membangun keterampilan mekanis dan pelafalan. Yang kedua, dengan cara jurnal baca, mencatat pemahaman dan refleksi setelah membaca untuk melatih berpikir kritis. Yang kedua, koran. Metode pertama dengan literasi cepat. Minta siswa mencari 5W plus 1H dari satu berita dalam waktu terbatas. Metode kedua dengan cara analisis berita, yaitu dengan membandingkan sudut pandang dua berita berbeda untuk melatih analisis. Yang ketiga, majalah atau pamflet. Metode pertama dengan cara visual reading, yaitu menggunakan gambar dan desain sebagai petunjuk untuk memahami keseluruhan pesan. Metode kedua dengan proyek kolaboratif, yaitu menganalisis majalah untuk menemukan fakta-fakta tertentu atau kerjasama kelompok. Selanjutnya, media cetak versus media digital. Yang pertama, keterbatasan ruang. Tidak dapat kekurangan dari media cetak, yaitu keterbatasan ruang, karena tidak dapat menyajikan materi secara real time atau mendalam seperti digital. Yang kedua, kurang menarik. Terkadang dianggap kuno atau kurang interaktif. Kombinasikan dengan visual yang menarik atau poster edukasi, komik cetak, untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, dampak terhadap lingkungan, yaitu penggunaan kertas berlebihan, pemanfaatan maksimal dengan membuat materi cetak yang dapat digunakan berulang, atau lembar kerja laminasi, dan didaur ulang seperti koran bekas. Kemudian kesimpulannya, media cetak sebagai pilar literasi. Media cetak adalah pilar utama dalam pengajaran membaca, menyediakan dasar yang kuat untuk penguasaan materi dan pengembangan fokus. Perannya meliputi pembentukan pemahaman mendalam, seperti buku, pengembangan keterampilan informatif, seperti koran, dan peningkatan minat baca, seperti majalah. Di era digital, media cetak tidak menghilang, melainkan harus bersinergi dengan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan efektif. Sekian dari Ana. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, monggo mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya ya berkaitan dengan judul yang sudah dipresentasikan ya. Monggo silakan. Media cetak itu maksudnya cetak majalah begitu ya, majalah Arab, majalah berbahasa Arab, koran berbahasa Arab begitu ya. Nah, Ustaz. Buku-buku berbahasa Arab, Masya Allah ya. Ini penting ya. Ini baru mungkin wacana ya. Kayaknya di perusahaan memang ada di perpustakaan bebas mungkin yang mahat-mahat yang sudah besar, tapi mahat-mahat yang belum besar itu eh, barangkali sedikit koleksinya. Ya kalau kitab mungkin ada kitab-kitab. Kalau koran eh, Binbas pun mungkin belum punya ya. Nggak ada koran berbahasa Arab. Adanya mungkin majalah, mungkin ada majalah. Tapi yang dominan itu kitab-kitab. Kalau koran itu ya koran di Arab ya ada, kalau di Indonesia karena belum dengar ya. Karena biasanya kalaupun ada jaridah itu jaridah Indonesia, jaridah Indonesia.
Ya maksudnya seperti Republika misalnya atau yang serupa dengannya. Nah, kalau majalah pernah lihat ya ada seperti Asofwa mungkin punya langganan eh, apa namanya Jaridah. Tapi kalau mohon maaf majalah maksudnya ya majalah. Tapi yang apa namanya yang koran ini anak belum pernah lihat ya belum pernah lihat sama sekali. Kalau koran berbahasa Arab kecuali di Arab. Oh di Arab ya banyak. Tapi kalau di Indonesia Jaridah belum pernah lihat. Allah Ta'ala alam ya. Mungkin kalau kita cari link-link ya. Kalau Al Jazeera itu kan sudah berbahasa Arab Al Jazeera dan beberapa channel-channel CNN bahasa Arab juga ada ya. Eh, Iya itu memang TV-TV Arab ya banyak ya TV-TV Arab. Cuman kan harus diakses melalui satelit. Ya kalau TV-TV ya maksudnya TV-TV biasa nggak bisa. Harus ada bolanya biasanya begitu. Atau pakai YouTube. Nah, pakai YouTube bisa. Ya, jadi kan misalnya mereka juga ada rekaman di TV One atau Kompas TV dan sebagainya itu punya rekaman ya. Nah, begitu dimasukkan ke YouTube begitu juga siaran-siaran berita Arab itu bisa diakses melalui YouTube-nya. Itu saya pikir begitu ya. Di koran bahasa Arab di Arab ada. Nah, ini yang mungkin mahasiswa atau bagian dari himpunan mahasiswa prodi bahasa Arab ya bisa ngeling atau nyari-nyari di internet bagaimana bisa berlangganan koran misalnya ya. Tapi kalaupun tidak berlangganan koran yang gratis kan ada mungkin dari ini dari Lajnah Khairiyah atau dari mana begitu yang menyediakan eh, pemberitaan lain. Allah Ta'ala alam ya barangkali ada. Kalau majalah yang berbahasa Indonesia kan ada barangkali yang seperti apa namanya eh, apa ya dulu itu Bin Bas pernah menerbitkan majalah ya terus Imam Bukhari juga menerbitkan majalah. Eh, Nah, majalah-majalah seperti ini itu kan berbahasa Indonesia. Nah, barangkali lajnah-lajnah daiyah di Saudi atau Kuwait juga mengeluarkan majalah-majalah serupa yang berbahasa Arab. Kalau antum mungkin pernah ke umroh ya, di beberapa pintu di Masjid Nabawi itu menyediakan kitab-kitab leaflet berbahasa Arab gratis. Bahkan kitab-kitab tebal ya, cuman syaratnya harus ngomong berbahasa Arab. Jadi ketika ada waktu itu orang Indonesia, saya minta. Terus saya bilang, dia bisa bahasa Arab gak? Bisa bahasa, kok bisa bahasa Arab ngomong langsung ke saya. Dia bilang begitu. Jadi karena gak bisa ngomong, masih harus melalui perantara, dia nggak percaya bisa bahasa Arab. Karena semuanya teks bahasa Arab, buat apa dikasih terus nggak dibaca kan sayang ya. Jadi ya ke situ anunya, arahnya. Baik, bagaimana dengan Sri Teguh Utami? Apa sudah siap? Nah, Masya Allah ini. Nah, Ustaz. Eh, Sofia Olenisa ya, Masya Allah, tabarakallah. Menarik ya. Ya, silahkan. Mungkin sekarang presenter yang ketiga. Sudah terlihat Ustaz? Nah, sudah. Iya nih, yang anaknya kalau konduk dia mau. Ini suaranya di mana ya? Suaranya Mama bau nggak? Bau nggak? agak berisik ya. Yang diulang-ulang ngomongannya. Nah, Ustaz, ini agak berisik. Apa nih persahabatan? Bisa agak pindah dikit, pindah ke tempat lain. Oh gitu, ya kan? Biar nggak terlalu berisik. Atau yang berisik bisa minta pindah dulu ke ruangan lain biar bisa lebih ini karena nanti berisiknya pindah kemana-mana ya. Ya sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bismillah, pada kesempatan kali ini saya untuk mempresentasikan materi dengan judul penggunaan multimedia interaktif untuk meningkatkan keterampilan membaca. Pembahasan materi pada kali ini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pengertian multimedia interaktif, yang ketiga tujuan penggunaan media interaktif, yang keempat manfaat dalam maharah qiraah, yang kelima implementasi dalam pembelajaran, yang keenam adalah simpulan. Pembahasan pertama pendahuluan. Maharah qiraah adalah keterampilan Maharah qiraah adalah keterampilan penting untuk pembelajaran bahasa Arab melalui membaca. Siswa dapat memahami makna teks, memperkaya kosakata, dan melatih berpikir kritis. Namun, banyak siswa yang merasa kesulitan dalam memahami teks bahasa Arab karena kurangnya minat belajar media pembelajaran yang monoton. Solusinya adalah penggunaan multimedia interaktif untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan efektif. Pengertian multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan materi dengan menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan animasi. Contoh dalam pembelajaran bahasa Arab, yang pertama aplikasi digital seperti Duolingo Arabic, Qiraati digital, atau makalah atau Maktabah Syamlah. Yang kedua ada PowerPoint interaktif dengan audio dan latihan. Yang ketiga ada video subtitle bahasa Arab dan latihan kosakata. Tujuan penggunaan multimedia interaktif, yang pertama dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, yang kedua mempermudah pemahaman teks bahasa Arab melalui tampilan visual dan audio, yang ketiga mendorong kemandirian belajar, self-directed learning, yang keempat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, yang kelima memperkuat pemahaman kosakata dan struktur kalimat. Selanjutnya ada manfaat dalam maharah qiraah. Yang pertama dapat membantu teks bahasa Arab dengan mendengar pelafalan yang benar. Kemudian memperkuat penguasaan mufradat atau kosakata melalui gambar dan audio. Meningkatkan daya ingat karena melibatkan unsur visual dan auditori. Kemudian memberikan feedback langsung melalui kuis interaktif. Dan terakhir menumbuhkan minat baca teks bahasa Arab dengan tampilan yang lebih menarik. Kemudian implementasi dalam pembelajaran. Langkah-langkah penerapan multimedia interaktif. Yang pertama, pilih teks bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang kedua, siapkan media interaktif seperti video atau aplikasi kuis digital. Yang ketiga, gunakan audio bahasa Arab standar untuk melatih pelafalan. Yang keempat, tambahkan latihan pemahaman bacaan seperti soal pilihan ganda, isian, atau menjodohkan. Yang kelima, lakukan evaluasi hasil belajar melalui hasil kuis dan diskusi. Untuk kesimpulannya, multimedia interaktif sangat efektif untuk meningkatkan maharah qiraah. Pembelajaran menjadi lebih menarik, aktif, dan menyenangkan. Siswa lebih mudah memahami teks bahasa Arab dan termotivasi untuk belajar. Penggabungan unsur visual, audio, dan interaktif menjadikan pembelajaran bahasa Arab lebih bermakna dan lebih modern. Syukran jazakumullah khairan. Amin. Ya. Masya Allah, ya. Tadi bisa ditampilkan ya beberapa media interaktif itu bisa ditampilkan ke atas sedikit. Sedikit ke atasnya. Di atas lagi. Terus sedikit lagi.
Iya. Nah, ini itu cukup cukup. Nah, ini barusan. Bawa, 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 bawa dikit. Sedikit lagi. Turun dikit. Hmm. Nah, ini ya. Baik, ini tadi udah jalan-jalan terus. Ke atas sedikit. Ke atas. Ya, ke atas kayaknya. Nah, udah cukup, cukup. Cukup, cukup. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, ini contoh ya. Tapi bisa kita pakai Duolingo Arabic ya. Duolingo Arabic ini bisa dipakai untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuknya mungkin di waktu senggang ya bisa ya. Qiraati digitalnya nah belum belum anu ya, tapi coba aja. Siapa tahu memang ini. Kalau Maktabus Syamilah memang sudah masyhur ya. Maktabus Syamilah itu kumpulan kitab-kitab. Ya, kitab apa macam-macam ya, kitab berbagai macam eh, background ilmu ya ada di Maktabus Syamilah. Ya, tafsir ada 20-an lebih ya. Tafsir kalau tafsir aja di Maktabus Syamilah. Apalagi kitab-kitab yang lain mungkin bisa ratusan ribuan atau Allah Ta'ala lah berapa jumlah sesungguhnya. Di Maktabah Syamilah ini untuk bisa dipakai untuk baca. Mau baca apa? Moodnya di hari itu mau apa? Nah, itu bisa dibaca di ini ya. Nah, kalau Duolingo Arabic nih banyak mainannya ya. Maksudnya kayak kuis-kuis bahasa Arab gitu ya. Kalau Kroatian belum pernah ya. Belum pernah masuk ya. Kemudian PowerPoint interaktif dengan audio. Nah, ini interaktif tadi maksudnya ada upaya siswa juga diajak ya misalnya menonton ya, terus kemudian dikomentari terus anak-anak ditanya ini kan interaktif ya jadi pakai audio bahkan video jadi ada pemaparan teks kemudian ada juga audionya suaranya kemudian dipaparkan ke siswa gimana nih kalian paham nggak terus coba artinya apa atau apa yang kalian tangkap dari apa yang kalian dengar misalnya begitu jadi PowerPoint-nya ada apa namanya ada submit atau lampiran ya dari lampiran di beberapa teks apa namanya di beberapa slide itu yang audio bunyi suara gitu, atau bahkan video gitu kan nah seperti itu baik ikhwan dan akhwat sekalian masya Allah tabarakallah ini ada 3 orang yang presentasi hari ini berarti ada 3 lagi yang belum ya mungkin pekan depan lah maaf muskilah lah bas kita selanjutnya masuk ke eh, nah ini Syarhul Mumti ini anak sesekali mungkin pakai ini ya Syarhul Mumti. Syarhul Mumti itu salah satu kitab syarah dari Matul Julmiyah ya. Nah, ini ya. Ini kita kemarin sudah bahas matanya sekarang coba kita bacakan ini ya. Tariful Kalam ya. Pengertian kalam yang disyarah oleh siapa ini ya. Karena lupa saya salah kayaknya saya salah karena lupa namanya siapa ini Syekh Mumti. Gimana coba kita lihat ya. Syekh Mumti itu dikarang oleh nah ini Darul Hadis di Damaj Saudi Arabia ya. Siapa penulisnya? Kita lihat Syekh Al-Muhaddis Syekh Mukbil ya, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ini beliau adalah salah satu masyayikh yang berasal dari Yaman. Ya, Syekh Mukbil. Beliau sudah meninggal ya, sudah meninggal beliau. Rahimahullah Ta'ala. Jadi di kitab ini mukadimahnya panjang. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Oh, nah. Ini kitab yang dibuat oleh
maksudnya di syarah ya, kitab ini sudah cukup lama sebenarnya. Kemudian banyak syarahnya, ada Mukhtasar Jiddan, ada Syarhul Mumti'. Nah, ini Ta'riful Kalam, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata musannif itu Syekh Sun Haji ya. Semoga Allah merahmatinya. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil lafdih. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang bisa dipahami dan menggunakan bahasa Arab. Syarahnya, syarhu bada al-musannifu bi ta'rifil kalam. Bada'a pengarang ya, telah memulai dengan pengertian kalam. Li'an nahwa li'iqamatil kalam. Karena ilmu nahwu itu adalah untuk menegakkan kalam. Faqala al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil lafdih. Maka kalam adalah lafaz yang tersusun. Lafaz itu terdiri dari huruf hijaiyah dan eh, murakkab itu maksudnya bisa terdiri dua atau tiga isim fi'il huruf al-mufid yang bisa dipahami dalam bilwati dengan waktu Arab, dengan bahasa Arab. Atau ada yang mengartikan bil qasdi dengan disengaja. Fala budda ayyajtami'a, misalnya ja'a zaidun ya, kalam ja'a zaidun, datang seorang zaid. Itu terdiri dari ja'a fi'il, zaidun fa'il. Ja'a fi'il, zaidun isim kan gitu ya. Dua atau lebih. Zaidun fitari misalnya. Zaid itu apa namanya? Isim gitu ya, fi harf huruf dari isim lagi. Jadi ada dua isim, satu huruf. Kemudian fala budda ayyatami fil kalami arba'atu umurin. Fala budda maka harus, fala budda maka tidak boleh tidak. Nah, itu kalau mudahnya, tapi atau artinya la budda itu harusnya. Ayyatami fil kalam terkumpul dalam kalam arba'atu umur, empat perkara. Haduha salah satu dari empat itu ayyakuna lafdhan. Nah, salah satu dari kalam harus berupa lafad. Ai sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati, yaitu suara yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Asani yang kedua ayyakuna murakkaban. Yang kedua harus murakkab. Ai mu'allafan min kalimataini aw aktsar. Maksud dari murakkab adalah terdiri dari dua kalimat. Ditulis dalam dua kalimat. Kalimat isim fi'il atau isim dengan huruf atau aksar atau lebih ya. Zaidun fidari dua kalimat isim, satu kalimat huruf atau yang lain, misalnya kalimat yang lebih lengkap ya, karena ada kalimat yang kompleks. Nah, itu bisa banyak sekali anunya, penyusunnya. Asal isu yang ketiga ayakuna mufidan. Maksudnya mufid itu apa? Ay sunus sukutul mutakallimu alaih, ya, artinya eh, apa namanya, ya, mutakallim mutakallim alaih ya. Jadi orang yang mendengar itu sudah diam, sudah paham, ya, sudah paham. Jadi sukut, sudah diam. Artinya sudah nggak ada pertanyaan. Ya, ja'a Zaid, telah datang seorang Zaid. Kalau ja'a saja telah datang, siapa yang datang kan nggak jelas ya. Atau Zaidun, ya, Zaidun saja, Zaidun, Zaidun apa? Maksudnya Zaidun itu apa? Ja'a Zaidun, telah datang seorang Zaid. Jadi minimal tadi fi'il fa'il gitu kan. Atau mubtada khabar ada lengkap. Ya, tidak hanya mubtada'nya ya, tapi khabarnya juga ada. Ar-rabi ayyakuna bil watni. Yang keempat, syarat kalam adalah bil wat'i dengan wat'i. Ai bi wat'il arabi bi ayyakuna min kalamihim. Ya, yaitu maksudnya yakni gitu ya. Ai itu yakni bi wat'il arab menggunakan bahasa Arab. Bi ayyakuna min kalamihim ya. Bahwa apa namanya?
Ya, perkataan itu dari kalam mereka. Nahu kaulika, seperti perkataanmu, al-ilmu nafi'un, ilmu itu nafi'un, bermanfaat. Al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Wa nahu qaulihi ta'ala, dan contoh lain adalah firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah telah dia berbicara dengan Musa dengan betul-betul berbicara, maksudnya memberikan wahyu, yes, kepadanya secara langsung, sebagaimana di apa nih, Ilwatil Muqaddas itu, idhhab ila fir'auna innahu tagha, dan seterusnya ya. Nah, kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini juga adalah bagian dari kalamnya. Wa kullu min hadhil jumal. Ya, nggak jadi. Iya. Ahmad kemarin ke rumahnya Abdullah. Kemarin cuma ambil mangga di rumahnya Abdullah. Mustafa. Abdullah Boni. Apa? Ahmad sama Abdullah. Enggak pulang. Enggak. Tapi motor. Iya. Ya pulang aja. Gimana? Bukan. Bilang sama kamu pergi. Oke. Ini gimana, Bang? Karena aku tidak siapa kalau. Ya, turun situ, Mas. Kirain turun situ kamu. Kirain mana nih?
Teman, ada tuh hubungannya sama terus ngapain kamu anu masak sendiri berarti masak nasi sendiri mas siapa eh eh apa tadi tadi eh apa mas eh Waalaikumsalam. Halo. Apa sih? Sama ya Allah. Iya orang. Baik,
Van ya tadi terpotong karena sinyalnya habisan ya. Masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Nah, tamarin. Nah, tamarin ya. Tamarin alama alama ya alama checklist ya. Alama kalam nahwi, alama kalam nahwi wa alama khata amama ghairahu ma'a bayani sabab. Ya. Al-kitabu khata li'annahu ghairu murakkab. Oke. Ini contoh ya. Jadi eh, yang alif al-kitabu tidak disebut kalam karena bukan murattab. Ya. Nah, berikutnya coba Lestari, Lestari. Idza bada darsu. Ada maujudah Lestari? Atika, Atika tadi siapa yang enggak bisa nih ya? Seti Teguh Tami maujudah? Mana mau juga? Oh, maujud. Nah, Atika. Nah, Matuka, tafadhali. Idza bada darsu kira-kira masuk kalam apa bukan? Iya. Tapi dia nggak sempurna nih, Hmm, nggak Ustaz. Enggak sempurna ya. Enggak sempurna maka tidak disebut kalam ya, tidak disebut kalam Iya, karena dia ghairu mufid ya, ghairu iya, mufid. nggak sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Baik, selanjutnya ada siapa? Teguh Tami. Oh, Lestari Maujudan. Nah, Lestari, tafadhali. Apa itu? Ya, silakan. Al, ya, silakan. Itu kalam apa bukan? Ustaz, Hah? Al Apa bisa mustasyaru diulangi, Ustaz? mu'taminun. Al mustasyaru mu'taminun. Kalam am ghairu kalam. Kalam Kalam, ya. Ustaz. Kalam ya, karena dia jelas. Walaupun simple ya, tapi dia kalam. Mengapa? Karena sudah ada mubtada khobarnya. Satunya mubtada, satunya khobar. Gitu ya. Baik, kemudian berikutnya do kulli alama min kalamatil atiyah fi kalamin nahwi murakkab min kalimatain. Nah, ini coba sekarang apa namanya? Berikan ya kelengkapan dari eh, tiga ini ya. Maksudnya kalau zaitun apa kira-kira lengkapnya biar jadi kalam. Kemudian al-maktabatu apa, asyamsu apa. Coba kita lihat siapa kira-kira yang ada di layar ini ya. Ada Fajar Yasin. Nah, ini Fajar Yasin wujud. Hadir, Ustaz. Nah, hadir. Coba zaitun kira-kira kasih apa nih biar jadi kalam. Murakkab min kalimatain. Bikin kalimat, Ustaz. Iya, ini kalimat dari Zaidun zaitun. Zaidun qaimun. Nah, ahsanta, Masya Allah. Nah, zaitun qaimun. Kemudian ada Ahya, Nurfaza, atau Tahu, Ustaz. Umu Abdurrahman. Nah, ya silakan. Al-Maktabah tuh, kira-kira apa tuh biar lengkap. Al-maktabatu wasi'atun.
Naam, al-maktabatu wasi'atun. Ahsanti, Masya Allah. Baik, selanjutnya ada Ummu Abdurrahman. Ummu Abdurrahman, maujudah. Asyamsu muniratun. Mawjudah Ustaz. Asyamsu, Asyamsu asyamsu. muniratun. Naam, Muniratun. asyamsu muniratun. Masya Allah, tabarakallah. Ya, bagus ya. Asyamsu muniratun. Naam. Jadi syamsu itu muannas, makanya pakai munirah ya. Baik, selanjutnya ada do' kull alama min kalimatil atiyah fi kalamin murakkab min aktsar min kalimatain. Kalau tadi cuma 2 kalimat, sekarang diminta untuk menjadikan 3 kalimat atau lebih. Ya silakan, pokoknya lebih dari 2 ya. Aktsar min kalimatain. Nah, di sini ada Okti Al-Fajri. Okti Aulia maujudah amla. Hadirah Ustaz. Ya, silakan dibuatkan kalimat dari kata al-ma'u. Eh, Al-ma'u fil kubi. Bisa nggak Ustaz? Al-ma'u fil kubi. Ahsanti, Masya Allah, tabarakallah. Baik. Selanjutnya ada yaktubu. Yaktubu ini Eka. Maju ada Eka. Maujudah Ustaz. Nah, ya silakan kata-kata yaktubu. Yaktubu Ahmadu ad-darsa. Naam, ahsanti, Masya Allah. Yaktubu Ahmadu ad-darsa. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul ya. Baik, selanjutnya ada Najwa Lupita. Nah, Ustaz. Nah, ini sekarang kalau tadi ada isim ya, kalimat isim yang pertama nih, jumlah isimnya, jumlah filia. Sekarang tidak diawali oleh isim, tidak diawali oleh eh, fiil, tapi sekarang diawali oleh huruf lam. Silakan dibuatkan 3 kalimat minimal. Lam yatana lam lam yatanawalu Ahmad al-fatur. Nah, Masya Allah, santai. Lam yatanawal Ahmad al-fatur. Al-fatur. Nah, ahsanti, Masya Allah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan baru ya. Ajza'ul kalam wa ma yata'allafu min. Ya, pembagian kalam dan apa-apa yang menyusun kalam. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Sun Haji, pengarang kitab Matnul Jurumiyah, wa aqsamuhu salasatun. Pembagian kalam itu ada 3. Atau komponen kalam ada 3. Ismun, pertama isim, wa fi'lun, dan kedua fi'il, wa harfun jali makna, dan huruf yang memiliki makna. Asyarhu, syarah, bayyana al-musannifu anna alfaz allati tastakhdimuha al-arab fi kalamiha la takhruju min wahid min salasati al-ashya' al-ism al-ismi wal fi'li wal harfi. Jadi bayyana al-musannifu, pengarang kitab menjelaskan bahwasanya lafat-lafat, ya, alfat itu jama dari kata lafat ya, yang orang Arab gunakan ya dalam percakapannya tidaklah keluar dari salah satu 3 bagian ya, maksudnya tidak komponen ya. Apa saja isim, fi'il atau huruf. Di lafadznya tidak keluar dari itu. Semua lafadz pasti apakah itu bentuknya isim atau fi'il atau huruf. Fal ismu, maka adapun isim ya, ta'rifuhu, pengertiannya, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taktarin bi zamanin. Ya. Pengertiannya adalah suatu kalimat yang menunjukkan kepada makna dirinya ya. Mana orang, nama tempatnya. Walam taktarin bizamanin, dan tidak berhubungan dengan waktu.
nggak berhubungan dengan waktu. Maksudnya kalau fiil kan berhubungan antara sedang, sedang dikerjakan, akan dikerjakan, atau menyuruh untuk dikerjakan. Ya, tapi kalau apa namanya, isim tidak berhubungan dengan waktu. Ya, misaluhu contoh-contohnya, misaluhu contoh-contohnya. Kalau mislun itu mufrad, kalau misalun ya jamak ya. Misaluhu contoh-contohnya pertama Zaidun. Zaidun ya, Zaidun nama orang ya. Farasun kuda ya. Usfurun nah, ini. Zahratun ya, baitun zakaun nah, ini. Ya, jadi bisa nama orang, bisa nama nama hewan, nama bunga, misalnya nama ya rumah ya, atau eh, dakaun. Ya, dakaun itu ya kata benda ya, kata benda. Jadi bisa kata benda, kata benda, kata sifat juga bisa ya. Kata benda, kata sifat, eh, nama orang misalnya dan sebagainya. Fakullu wahidin min hadhil alfat, maka seluruh atau masing-masing dari lafaz-lafaz ini yadullu ala makna, menunjukkan kepada suatu makna. Yafhamu min nafsil kalimah, yang yufhamu yang dipahami, min nafsil kalimah dari kalimat tersebut. Ya, maksudnya kalimat tersebut itu punya makna. Apa nama orang kah, nama tempat kah, nama benda, bisa atau nama sifat, ya gitu ya. Wa hadzal ma'na qad yakunu li syai'in mahsusin bi ayyakuna zata insan, zata insanin. Ya. Jadi makna ini terkadang menunjukkan kepada sesuatu yang ya khusus, misalnya dia tadi nama nama seorang ya, zat insan, au hayawanin atau hewan, nama hewan, kafarosin seperti kuda ya, au tairin atau nama burung, ausfurin seperti burung usfur, au nabatin atau tanam-tanaman ya, tanaman ya, kazahratin seperti bunga mawar ya, au jamadin atau benda yang keras, kabaitin seperti rumah, rumah ya, bangunan maksudnya ya, rumah baitun itu rumah ya. Jadi sekali lagi bahwa ya isim itu bisa dalam apa namanya, bentuk nama orang, nama hewan, nama burung, nama tanaman misalnya, atau benda yang ya maksudnya benda mati ya, benda mati seperti rumah. Nah, kemudian au yakunu li syai'in ma'nawiyin ya, atau hmm, bisa 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 juga berupa sesuatu yang maknawi ya, bukan berbentuk benda tapi berbentuk sifat ya. Yad yudraku bil akli, yang berhubungan dengan akal, kad zakai seperti az-zakai ya, az-zaka ya kecerdasan, wasyarafi dan kemuliaan, wal ilmi dan ilmu. Wa kullu kalimatin dallat ala dhatin aw ma'nan lam tuktaron bi zamanin fahiya ismun. Ya. Maka seluruh kalimat yang menunjukkan kepada zat atau makna yang tidak berhubungan dengan waktu, fahiya ismun, maka dialah isim. Itu kalimat yang menunjukkan kepada suatu makna, makna atau zat, ya, maka uh, ya, dan tidak berhubungan dengan waktu, maka dialah isim. Wal fi'lu, adapun fi'il, ta'rifu pengertiannya, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Jadi kalimat yang menunjukkan pada dirinya, waqtaronat bizamanin, dan berhubungan dengan waktu. Ya, misalu contohnya koma,
seorang telah berdiri, seorang laki-laki telah berdiri, telah berdiri, sudah berdiri, sudah ya. Yakumu, nah, seorang laki-laki sedang. Kalau tadi telah berdiri berarti sudah lewat ya. Nah, kalau yakumu sedang berdiri. Kum, berdirilah. Nah, ya, jadi ini perwakilannya lengkap ya. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Ya. Kalau fi'il madhi berkaitan dengan zaman yang telah lewat, fi'il mudhari berkaitan dengan zaman hal. Zaman hal itu masa sekarang, wal istiqbal, dan masa yang akan datang. Jadi yakumu bisa berarti akan. Tapi biasanya kalau ada kata-kata akan itu ada sinnya. Ya, sin atau saufa. Ya, sin itu akan nanti sore misalnya saya kumu zaitun misalnya ya. Zaid akan berdiri tapi bukan sekarang. Ya, nanti sore. Ya, atau besoknya ya. Misalnya saya kumu zaidun wadan. Ya, ya, Zaid akan berdiri besok wadan. Ya, bukan sekarang tapi besok. Ya, tapi kalau waktunya agak lama, misalnya tahun lagi atau 2 tahun lagi, ya itu biasanya pakai saufa. Saufa itu waktu yang lebih lama. Kalau saya waktu yang cepat ya, lebih cepat. Tapi akan. Nah, فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى في نفسه وهو الحدث. Maka setiap dari lafaz-lafaz yang menunjukkan pada arti pada dirinya, huwal hadas adalah ya suatu kejadian ya, suatu kejadian yang eh, ya maksudnya kejadian yang wahwa muktarunun bizamanin dan dia itu berhubungan dengan waktu. Maksudnya lafaz yang apa namanya menunjukkan pada diri dan berkaitan dengan waktu maka itulah fi'il ya. Faqama tadullu ala hudusil qiyam fi zamanin madi. Maka kata-kata koma ya tadi kan contohnya koma tadullu menunjukkan ala hudusil qiyam atas kejadian berdiri fi zamanin madi pada waktu yang telah lampau. Wa yakumu dan yakumu tadullu ala hudusil qiyam fi zamanil hadir fi zamanin hadirin dan eh, yakumu menunjukkan kepada hudusil qiyam kejadian berdiri fi zamanin hadirin di waktu sekarang ya yakumu sedang ya au mustaqbal atau akan datang. Wakum dan kum tadullu ala talabil qiyam menunjukkan kepada anjuran atau permintaan al-qiyami ya berdiri permintaan berdiri fi zamanin mustaqbal di zaman yang sekarang zaman mustaqbal itu maksudnya zaman akan datang. Maksudnya dia belum berdiri tapi minta ya kum ya Muhammad misalnya kum ya Zaid. Nah, berdirilah wahai Zaid. Jadi dia belum berdiri tapi diminta talabul qiyam fi zamanil mustaqbal. Ya. Fa kullu kalimatin dallat ala hadatsin fi zamanin ya. Fa kullu kalimatin dallat ala hadatsin fi zamanin fa huwa fi'lun. Maka setiap kalimat yang menunjukkan kepada kejadian yang berkaitan dengan waktu, maksudnya fi satu waktu ya, fahiya fi'lun maka dialah fi'il. Nah, baik. Kemudian ini ada pengertiannya zaman al-madi bila zaman al-mutakallim ya zaman telah lampau ya zaman mustaqbal udah zaman mutakallim zaman hadir zaman mutakallim waktu sekarang. Kemudian wal fi'lu yang qasimu ila sati aksam. Adapun fi'il dia terbagi menjadi 3 bagian.
Madin. Yang pertama adalah fi'il madhi. Wa huwa yadullu ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan kepada suatu kejadian waqa'a yang telah terjadi, waqa'a yang telah terjadi fi zamanil madhi di waktu yang telah lampau. Mislu contohnya kataba adalah seorang laki-laki telah menulis. Safara seorang laki-laki telah bepergian. Sholla seorang laki-laki telah sholat. Jadi setiap kata ya yang menunjukkan pada masa yang lampau itu adalah fi'il madhi. Wa mudhari'un dan fi'il mudhari'. Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'a fi zamani al-hadir awil mustaqbal. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan kepada suatu kejadian yang terjadi fi zamanil hadir pada waktu sekarang. Awil mustaqbal atau yang akan datang. Mislu contohnya yaktubu, yusafiru, yusolli. Ya. Nah, wa amrin dan fi'il amar. Fi'il amar itu fi'il yang ketiga ya. Wa huma yadullu ala hadatsin yatlubu usuluhu fi zamanil mustaqbal. Ya. Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan pada suatu kejadian yutlabu husuluhu di mana hasilnya itu diharapkan terjadi fi zamanil mustaqbal pada waktu yang akan datang. Misal contohnya uktub apa? Tulislah wahai seorang laki-laki, engkau ya. Nah, tulislah engkau. Uktub anta. Safir, pergilah. Sholli, sholatlah. Sholat engkau ya. Safir, pergilah kau. Nah, ini menyuruh ya. Menyuruh seorang laki-laki. Kalau dua orang, uktuba ya, safira ya, sholat. Nah, solu kalau banyak. Safiru, uktubu ya, kalau tiga atau lebih ya. Baik, kemudian wal harfu yang ketiga adalah huruf. Ta'rifuhu pengertiannya. Huwa kalimatun, pengertiannya adalah kalimatun, suatu kalimat dalat yang menunjukkan ala maknan pada suatu makna fi ghairiha, ya, makna di luar dirinya, bukan dirinya tapi di luar dirinya ya. Misaluhu contoh-contohnya lam wa fi wa hal. Lam tidak apa nih, tidak, masih belum ya, tidaknya itu harus menerangkan ke yang lain. Tidak makan, tidak minum, tidak berjalan, misalnya tidak pergi, dan sebagainya. Wafi dan fi itu di dalam ya. Nah, hal apakah? Ya, jadi huruf ini menunjukkan makna pada yang lain. Sehingga dia pelengkap gitu ya, melengkap. Bukan melengkap, memang harus ada ya. Kalau di bahasa Indonesia kata penghubung ya, ada imbuhan, ada kata penghubung. Kalau ya di dan ya kan. 6. Kemudian fa kullu wahidin min hadhil alfad harfun yadullu ala mana. Maka setiap dari lafat-lafat huruf maka fahadil wa kullu wahidin min hadhil alfad, maka lafat-lafat tadi lam, fi, hal, harfun adalah huruf yadullu ala mana yang menunjukkan pada makna. Di lam itu punya mana, artinya tidak. Di artinya apa? Di.
hal artinya apakah. Wa hadzal makna yadhharu fi ghairihi. Dan makna ini menunjukkan atau ya mengungkap pada yang lain. Maksudnya bukan ini. Jadi dia harus ada yang diterangkan setelahnya. Maksudnya tidak apa gitu misalnya. Atau apakah apa kan gitu ya. Fa masalan lam maknaha nafyun. Lam maknanya adalah meniadakan, tidak. Wa hadzal nafyu la yadhharu wa yata wa yattadahu hatta tadammaha ila ghairiha. Maka penafian atau penidaan ya ini tidaklah bisa eh, memberikan apa namanya kejelasan ya, sampai dia berkumpul dengan yang lainnya. Nah, fatakulu maka engkau berkata lam yakum zaidun. Zaid tidak berdiri. Lam yakum zaidun. Jadi artinya tidak itu tidak bisa jelas maknanya kecuali berkumpul ya dengan yang lainnya. Lam yakum zaidun. Ya, Zaid tidak berdiri. Fa kalimatul lam dallat ala nafi qiyami zaidin. Maka kalimat huruf lam ini menunjukkan kepada nafi qiyami zaidin. Ya, penidaan atau ya penidaan tidak berdirinya Zaid. Jadi Zaid tidak berdiri begitu ya. Fa kullu kalimatin dallat ala ma'nan fi ghairiha wayar. Maka setiap kalimat yang menunjukkan pada makna selainnya maka dialah huruf. Ya, kalau fi'il huruf itu dia menunjukkan pada dirinya. Kalau huruf maksudnya isim fi'il menunjukkan pada dirinya. Tapi kalau huruf tidak ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada bahasan tamrin. Nah, tamrin sekarang tamrin. Kita sampai 8.40 ya, masih ada 4 menit lagi. Iqra'il ayatil Qur'ani al-atiyah thumma istakhrij minha thalath asma' wa thalathatu af'al wa thalathatu ahruf. Ya, 6. Coba sekarang uh, Imran ya. Imran. Imran mawjud atau Mau Ustaz. an-nazmah. Nah, Mau Ustaz. mawjud 6 alhamdulillah. Nah, Ya, Ustaz. coba antum pilihkan 3 isim dari apa namanya surat Al-Alaq ya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Coba antum carikan yang isim apa saja di situ. Rabbun Ustaz. Naam Rabbun. Asante 1. 2 apa? Al-Qalam Al-Qalam. 2. 1 lagi. sama Al-Insan. Naam. Asante. Masya Allah. Nah, Ustaz. Baik. Naam. Bagus ya. Selanjutnya ada An-Nazma Fauzan. Mana Nazma Fauzan? Atau Ummu Abdurrahman? Khansa. Tadi udah belum ya? Ummu Abdurrahman. Baik. Selanjutnya coba kita ke bawah lagi. Ada Harisatun. Didi Supat Madi. Hadirah. Ah, Hadirah. Nah. Al-Afal. Coba carikan fi'il di situ ya. 3 fi'il. 3 fi'il. Ya'lam. Ya alam. 1. Iqra. Ikro. 2. Tar dulu, tar. Alama. Alam. Alama. Nam alama masuk ya. Alama itu fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid. Nah. Baik, Asante, Masya Allah. Selanjutnya ada Didi Supat Madi. Hadir, Ustaz. Ada, alhamdulillah. Coba antum carikan 3 huruf di surat tersebut. Wa,
Dua, satu. Terus alba, Ba, dua. Satu lagi. hmm, ma, Ma, tiga. Ya, masih banyak. Masih ada lagi satu yang lain ya. Nah, Masya Allah tiga ya. Masya Allah, tabarakallah. Bagus ya. Baik. Kita masih ada waktu 1 menit lagi. Di bawah ada apa lagi di bawahnya? Oh, kalimat isim ya. Coba ini Sofi. Ada Sofi nggak? Ah, Nurul Farah. Nurul Farah atau Sofi? Monggo. Siapa yang mau? Nah, Ustaz. Oh, Sofi. Nah, ya. Coba apa namanya? Berikan contoh isim selain yang ada di atas ini. Tadi udah disebutkan ya, Robun, kemudian Al-Ihsan, terus apa tadi itu yang dia bilang ya, Robun, Al-Ihsan, terus kolam, ya. Tiga. Selain itu, apa lagi isim yang lain? Insan, Ustaz. Hah? Ihsan sudah disebutkan. Yang ada di sini ya, Ustaz. Iya, yang ada di sini. Selain Robun, selain Al-Kolam, selain Al-Insan. Selain Robun, selain Al-Kolam, selain Al-Insan. Ada, Sofi? Ada ya? Yang Kalau ada alnya selain itu apa? Al-Akram, Selain Ustaz. Al-Akram satu, ya boleh Al-Akram. Kemudian ada lagi, dua lagi masih dapat tuh. Kalladzi, isim mausul ya kan? Maaf, Ustaz Al-Lagi. Satu lagi, ada yang dia nyempil-nyempil. Dia suka kadang-kadang nyambung, kadang-kadang mandiri, kadang-kadang dia nyambung nyambung sama yang lain. Isim apa namanya? Isim do, Isim isim domir, domir. Ustaz. Mana tuh isim domirnya? Dia alama ya, Ustaz. Oh, kan kalau i'lam itu fi'il mudhari ya. Isim Isim domir yang mausul. ada di alama, bukan, Ustaz. Iya. Oh, hmm, yang ini kaf ya. Warabbuka ka. Ka itu Nah, adalah Ustaz. isim Isim dhamir domir. muttasil gitu ya. Nah, jadi Nah, dapat tiga lagi ya. Nah, Masya Allah. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, ada pertanyaan mungkin ya biar nggak bosan ya sekali-kali Anda menyampaikan ada tambahan seperti ini biar ada pembahasan keilmuan juga ya. Baik, eh, kita sampai 8.40 ya. 6. Habis ini ada mata kuliah lain. Ada yang ingin disampaikan? Nggak ada ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.